Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, selamat tetap menjalankan ibadah puasa di hari ke-28 bersama saya, reporter liputan 4 TV streaming Sumatera Selatan, Agus Maulana. Saat ini saya akan membahas dan bincang-bincang tentang hal yang lagi booming nih dari pembicaraan masyarakat, bukan hanya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, namun juga di seluruh Indonesia, terkait dengan rencana undang-undang TNI yang terbaru ya, yang sudah direvisi di tahun 2025 ini. Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia atau TNI itu telah direvisi di tanggal 14 dan 15 Maret tahun 2025. Untuk membahas hal ini saya telah mengundang ini dan sambil bincang-bincang santai dengan tokoh masyarakat dan juga aktivis senior ini, yaitu Mang Bro ya, Bapak Mang Bro lah, lebih akrab, jadi beliau ini disapa di Kabupaten Ope. Mang Bro dan juga Mang Nasir ya. Mang Nasir, siapa ini? Kita bincang-bincang bersama Liputan TV. Nah, gini nih. Ini kan terjadi pro dan kontra ini, Mang ya, terkait dengan undang-undang TNI ini. Menurut Mang Bro sendiri selaku tokoh masyarakat ataupun warga negara Indonesia mengamati hal ini, apa yang bisa disampaikan? Mungkin pendapat Mang Bro sendiri selaku warga negara Indonesia tentang undang-undang TNI yang direvisi di tahun 2025 nih. Silakan itu, Mang Bro. Oke, terima kasih Bung Agus Maulana, reporter liputan 4 ya .com. Ya. Jadi begini, apa yang telah disampaikan tadi, Ya, memang benar itu. Sekarang ini tingkat nasional di pembicaraan itu, ya. Masalahnya tentang pembahasan RUU TNI. ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini ada pro dan kontra. Ya. Ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Kira-kira seperti itu. Saya sudah banyak ini dapat dari media sosial, ya, menyampaikan kepada teman-teman saya, menyampaikan kepada saya bagaimana cara kita sebagai masyarakat sipil, masyarakat berani ini menyikapi ini. Kalau boleh saya sedikit kembali ke belakang, flashback ke belakang. Saya ini usia sudah mau 70 tahun. Ya. Jadi saya orde lama saya tahu, orde baru saya tahu, reformasi sampai sekarang. Jadi terjadinya dual fungsi ABRI ini yang ditakutkan oleh masyarakat. Jadi isu yang beredar ini kembali ke fungsi ABRI. Yang dikhawatirkan ada kembali ke arah ke dual fungsi ABRI. Ya. Kenapa bisa terjadi dual fungsi ABRI ini? Itu gara-gara orde baru dulu. Ya. Setelah reformasi, rakyat menuntut untuk membubarkan peranan TNI kepada peranan masyarakat sipil. Ya. Oleh karena itu, ya, TNI waktu itu reformasi itu dihujat habis-habisan, ya. Jadi oleh karena itu akhirnya TNI sadar diri, mengoreksi dirinya. Setelah reformasi, lembaga institusi yang pertama sekali mereformasi dirinya adalah TNI. Maka dia kembali kepada habitatnya kembali. Jadi back to barak, kembali ke barak. Gitu. Nah, sekarang karena undang-undang ini sudah 25 tahun yang lalu lebih, ini ditinjau kembali. Apakah masih ini bisa dipertahankan, kira-kira begitu? Apakah perlu ada revisi? Ya. Pemerintah dan hal ini TNI dan DPR Komisi 1 telah menggodok. Komisi 1 ada panja RUU ini telah menggodok, maka saya kurang paham apakah ini sudah disahkan atau belum. Tapi sifatnya ini sudah betul. Ada berapa poin? Ada 16 ya fungsi TNI yang bisa masuk di KL. KL itu kementerian dan lembaga. Di luar daripada itu, TNI aktif kalau dia ingin menjabat harus dia mengundurkan diri, tidak boleh.
misalnya menjabat di lembaga apa misalnya TNI dalam hal ini harus mengundurkan diri sebagai mungkin pemirsa ingin mengetahui contohnya misalnya Mang Bro. Yang setahu saya ya Misalnya di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, sudah itu perdagangan, yang 16 KL tadi kemudian kementerian lembaga itu salah satunya itu adalah di Badan Bencana Alam. Itu TNI boleh di anak TNI aktif. Dilibatkan dalam hal ini ya, misalnya dalam itu satgas satgas atau apa itu narkoba itu itu penertiban kawasan kayak kemarin atau di Mahkamah Agung tapi dia di pengadilan militer gitu ya kan. Nah tapi kalau di luar daripada situ 16 KL tadi TNI harus ini. Jadi maksud saya secara pribadi saya nggak ada yang harus dikhawatirkan di Provinsi ABRI kembali. Saya yakin secara pribadi TNI sudah dia melepaskan diri dari kegiatan politik praktis seperti itu. Ini kan undang-undang TNI ini kan nomor 34 kalau nggak salah tahun 2004 direvisi di tanggal 15 Maret tahun 2025 kan di salah satu hotel Harmoni Jakarta. Apakah ini yang menjadi pemicu konflik atau polemik di masyarakat hingga terjadi isu-isu yang berkembang? Atau bagaimana itu? Ini makanya ada saling curiga-curigai ya. Terus terang saja. Kalau saya ini kan kita ini tinggal di kampung, tapi kalau soal pemikiran soal itu nggak kampung-kampung amat lah. Jadi tetap monitor walaupun di berita nasional, walaupun tinggal di daerah ya Bang Bro. Saya ada pakar militer yang bicara itu di pusat. Saya sependapat. Jangan-jangan ini ada yang menunggang dari luar. Oh benar. Jadi tidak ingin TNI ini maju di segala bidang di segala ini ya. Maju dan juga pemerintah ini maju. Artinya saya agak sependapat itu bisa saja terjadi. Ingat reformasi 98. Artinya kita selaku warga negara Indonesia jangan mudah provokasi ya. Maksud saya ini marilah kita masyarakat khususnya masyarakat Ogan Komering Ulu jangan gampang terprovokasi. Diadu domba atau berita-berita hoax. Jangan. Kita yakinkan, percayakan. Saya yakin, seyakin saya TNI tidak akan kembali lagi ke Dwi Fungsi ABRI. Jadi itulah menurut pendapat saya. Apalagi menurut Panglima Besar TNI Bapak Jenderal Sudirman. Tentara dan rakyat tidak bisa terpisahkan antara air dan ikan. Sama saling membutuhkan. Jadi udahlah, kita nggak usah inilah. Kalau ada media sosial kiriman medsos ini udah nggak usah lain itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Artinya revisi Undang-Undang TNI di tahun 2025 ini ingin menjelaskan kepada masyarakat dan menetapkan misalnya TNI itu selama ini hanya bertugas di bidang pertahanan negara, namun dalam ini dilibatkan di segala bidang. Intinya itu ya. Ini mungkin satu pertanyaan lagi nih, boleh nggak Bang Bro? Boleh, silakan. Kita namanya sharing lah ya. Enak nih, Bang Bro ini beliau ini walaupun lebih tua dari yang aktivitas muda, tapi selalu membimbing kita yang muda-muda ini. Jadi ini Bang Bro ya, bukan di Jakarta saja, di wilayah seluruh Indonesia kan banyak demo-demo nih. Misalnya mahasiswa terkait dengan revisi Undang-Undang TNI tahun 2025 ini yang disahkan kemarin nih di salah satu hotel Harmoni di Jakarta kalau nggak salah. Itu terkait demo-demo itu sendiri bagaimana Bang Bro menanggapi, mengomentarinya? Kalau demo aksi itu sah dan boleh. Itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi oleh demo itu. Tetapi perlu kita garis bawahi. Apakah aksi mereka ini sesuai tidak dengan apa kira-kira yang dikehendaki oleh undang-undang TNI ini? Kan seperti itu. Ya kita namanya aksi mengeluarkan pendapat, boleh dong. Tapi tidak boleh kita memaksakan. Jadi ada di mahasiswa itu ya silakan, nggak apa-apa. Dan para berani nggak masalah, nggak apa-apa. Tampung aja, mungkin diambil itu
suara-suara mereka itu. Bila perlu dijadikan satu, mungkin bisa bermanfaat untuk TNI itu sendiri. Menurut pendapat saya seperti itu. Artinya revisi ini sudah benar-benar matang dipikirkan jauh-jauh hari ya, dan oleh orang-orang yang memang berkompeten dalam hal ini gitu. Maksudnya Mang Bro ya. Itu di Komisi 1 itu banyak jenderal TNI, banyak dari itu politik-politik yang waktu reformasi dulu, tahu mereka itu semua. Jadi kalau itu memang seandainya, saya rasa ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak usah khawatir lah. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa TNI tidak akan kembali seperti dua fungsi yang seperti Orde Baru dulu. Artinya kita percayakan aja kepada pemerintah dengan DPR wakil kita di pusat ya, terkait dengan revisi undang-undang TNI ini. Jadi saya mohon juga peranan daripada media menyampaikan pesan-pesan ini kepada masyarakat. Ya, peranan media itu pilar keempat, Pak. Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan jurnalis NGO. Jadi peranannya besar, Pak. Mari kita jaga kondusivitas kita ini, terutama di kabupaten yang kita sayangi. Iya, kira-kira seperti itu. Jangan gampanglah kita terpengaruh dan segala macam itu. Ya, menurut pendapat, marilah kita sama-sama lah kita, ya, menjaga ini semua. Percayakanlah semua itu. Dan secara sekali lagi pribadi saya, tidak usah khawatir dengan fungsi ABRI kembali lagi. Kira-kira seperti itu. Luar biasa ya penjelasan dari Mang Bro terkait dengan revisi Undang-Undang TNI di tahun 2025 ini. Semoga pemirsa Liputan 4 TV dimanapun saja berada, terutama untuk masyarakat Kabupaten Lampung, tidak usah khawatir. Semuanya sudah gamblang dijelaskan oleh senior kita, Mang Bro. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan panjang lebar ya dari aktivis Oku yang lebih tua, lebih senior ini Mang Bro. Sekarang yang agak muda lagi nih, ini Mang Nasir nih. Apa yang sudah disampaikan oleh Mang Bro tadi, mungkin Mang Nasir sudah mendengarkan ya secara langsung. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Nasir dalam ini terkait dengan revisi Undang-Undang TNI tahun 2025 yang disahkan tanggal 14 dan 15 Maret 2025. Silakan Pak Nasir. Pada dasarnya kami sebagai masyarakat, sebagai ataupun secara pribadi sangat mendukung dengan revisi Undang-Undang TNI. Karena kalau kita meneliti dari rancangan undang-undang tersebut, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena yang banyak dikhawatirkan ini adalah takut kembalinya duit fungsi ABRI. Saya kira Bapak Presiden dan pemerintah pusat dan DPR ya tidak ke situ arah tujuannya. Kita berharap semua itu positif. Makanya kita cermati revisi Undang-Undang TNI itu pasal mana yang merugikan, yang ditakutkan. Operasi militer selain perang. Saya kira ya kita jangan berprasangka seburuk itu, kan? Ya kan? Kita tahu Pak Presiden Prabowo dia mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi ya kalau menurut kita tidak ada yang perlu ditakutkan. Di BNPB memberi peluang kepada 16 kementerian dan lembaga yang bisa diduduki atau dijabat oleh TNI aktif. Ya seperti BNPB itu sebelum revisi undang-undang, BNPB itu sudah dijabat oleh Pak Doni Munardo almarhum. Itu TNI aktif. Walaupun sebelum adanya tidak ada masalah, kan itu kan. Dan itu berjalan dengan baik, bagus. Itu salah satunya. Mungkin ada lagi di MA dan di Kejaksaan Agung. Ya dari dulu. Ya rakyat sekarang sudah capek dan rakyat perlu ketegasan. Dan rakyat tidak perlu khawatir akan revisi Undang-Undang TNI tersebut akan memunculkan gaya-gaya seperti Orde Baru. Tidak. Kami khususnya saya pribadi sangat yakin bahwa revisi Undang-Undang TNI ini membawa dampak yang positif bagi rakyat Indonesia. Nah, ini kan Mang Bro ini kan tadi sudah disampaikan juga yang lebih senior, yang lebih muda lagi nih. Nah, pengamatan dari Mang Nasir sendiri
pelaku warga negara dan juga aktivis aku. Nah, tujuan adanya revisi TNI, Undang-Undang TNI 2025 ini antara pemerintah dengan DPR pusat wakil kita itu sebenarnya apa itu? Tujuan yang paling utamanya apa itu kalau menurut Pak Nasir sendiri? Ya simpel saja. Yang pasti tujuan pemerintah, apalagi di saat sekarang ini, tujuannya positif. Tidak ada yang perlu kita ragukan. Kita ini hanya menduga-duga. Belum menguasai. Kita lihat dulu. Belum menguasai isinya, materinya sudah menilai itu. Menjustice apa Jangan bagaimana? kita terprovokasi oleh isu-isu ataupun itu yang ditunggangi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan, yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Ya. Nah, ini kita cermati, kita pelajari, kita baca dulu Undang-Undang TNI. Di mana revisi Undang-Undang TNI itu yang mengancam? Saya kira tidak ada. Begitu aja, Mas. Ya. Wih, luar biasa ya penjelasan dari Mang Nasir, singkat tapi jelas, dan juga Mang Bro atas waktu dan kesempatannya. Mang Nasir, Bro, terima kasih. Bincang-bincang santai di salah satu warung kopi ya di Kota Batu Raja. Demikianlah sekilas kita membahas tentang Undang-Undang revisi TNI di tahun 2025 ini. Demikianlah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Itu luar biasa.